Ya, ini untuk buat teman-teman yang ingin tahu lebih jauh tentang email ya. Sebetulnya banyak sisi dari email, cuma buat gampangnya kita fokuskan ke dua sisi. Pertama dari protokol atau metode yang digunakan oleh server emailnya, kemudian kedua dari sisi cara mengakses email. Ini saya tekankan kedua ini karena ini yang harus kita ketahui setidaknya ya. Misalnya kalau kita punya email apapun itu, apa dari Yahoo, mail.com atau AOL atau dari yang lain ya, Gmail, itu setidaknya kita tahu protokol atau metode yang dipakai server email kita, terus kemudian cara mengaksesnya. Itu kan masuk akal sekali kan. Jadi jenis email kita apa sih gitu. Terus kemudian kita aksesnya gimana caranya. Nah, ini kita coba satu-satu. Nah, kemudian ada dua sisi lagi yang ya ini bonus ya, etiket ketika beremail. Nanti teman-teman bisa coba klik di sini, terus ada situs yang menarik buat belajar etiket email. Terus kemudian sejarah internet di Indonesia, ini nanti ada hubungannya dengan protokol ini ya. Kenapa kok saya masukkan ini? Karena mungkin buat teman-teman yang baru connect gitu, baru pengalaman berinternetnya nggak terlalu lama, nggak sempat ngerasain apa itu dial up, BBS ya, itu nggak begitu paham, tapi setidaknya ini bisa memberi dasar gitu kenapa kok kemudian saya pentingkan kedua segi ini di bahasan mengenai email. Jadi tentang email ya, protokol atau metode yang digunakan server email ini ada hubungannya sama pertanyaannya Mas Bayu kemarin, apa bedanya POP3 sama IMAP gitu kan. Jadi mungkin ada teman-teman yang pernah dengar, oh kamu emailnya POP3 ya, atau emailnya IMAP ya gitu, atau sejenisnya gitu ya. Nah, ini memang sekarang kita menikmati ya hasil teknologi internet yang untuk email itu POP3 dan IMAP. Apa ini gitu ya? Kita kupas satu-satu ya. Pertama POP3. Nah, POP3 itu panjangannya Post Office Protocol. Sekarang sudah versi 3. Nah, itu dulu sejarahnya dari tahun 84. POP 1 versi 1 ini maksudnya. POP 2 versi 2 tahun 85, kemudian mulai dari tahun 98 yang stabil POP 3 hingga sekarang masih dipakai. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ya skemanya. Jadi komputer kita ketika di internet ada email masuk ke server gitu. Terus kemudian servernya yang dipilih ketika masuk ke inbox gitu, itu adalah POP3 gitu. Nah, itu sebetulnya jenis email POP3 dan IMAP itu kurang begitu lengkap gitu. Artinya POP3 itu pasti ada pasangannya server untuk mengirim ya. Server untuk mengirim tuh SMTP namanya. Jadi SMTP itu S-nya Simple Mail Transfer Protocol ya. Jadi protokol untuk mengirimkan email yang simple ya. Jadi SMTP itu anunya begitu panjangannya. Nah, ini selalu bersanding ya, satu sama lain ini sepasang. Jadi kurang tepat kalau kita ngomong emailnya POP3 gitu, karena dia selalu ada server untuk mengirim gitu. Jadi kalau kita kirim, mungkin ini secara fisik servernya satu
satu kesatuan ya, cuma secara server dia berbeda gitu. Jadi khusus untuk inbox atau untuk menerima, dan ada server untuk mengirim, SMTP namanya ya. Begitu juga untuk IMAP juga mempunyai server khusus buat mengirim, SMTP juga ya. Nah itu kemudian ini tadi sejarahnya sudah nggak usah dibahas. Pokok tahun 84 tuh POP 1 sampai tahun 88 POP 3 ya, sampai kita pakai sekarang. Nah itu bergeraknya dulu itu SMTP POP 3 itu duluan gitu. Jadi POP 3 dikembangkan dari tahun 84 itu. Ketika orang mau berkirim email ya pakai jenis POP 3 ini. Orang beremail RIA itu pakai POP 3 dan SMTP ini gitu ya. Jadi nah untuk penyedia layanannya sendiri ya, dulu email itu nempel dengan penyedia layanannya. Jadi kalau teman-teman pernah dulu ya, waktu tahun-tahun jadul itu langganan internet ke Indonet, langganan internet ke Sentrin, ke Ratnet, Melsa di Bandung, Indosatnet, Ubinet, itu selalu mereka menawarkan atau menempelkan ya layanan email ke langganan kita gitu. Jadi kalau kita langganan internet nih, kita dulu langganan internet di Indonet gitu ya, atau saya dulu langganan internet di Ubinet di Jakarta nih. Di Sunter adanya dulu Ubinet. Nah itu langganan kan. Nah itu per bulannya itu sudah termasuk layanan emailnya email POP 3 dengan batasan mailbox yang diberikan itu. Ubinet dulu ngasih 3 mega 3 mega atau 5 mega gitu. Dulu masih 3 megabyte gitu ya. Dibandingkan sekarang Yahoo atau Gmail yang ngasih 15 giga gitu. Dulu saya pernah berlangganan Ubinet, Indonet dulu yang yang di Bogor itu namanya Bonet. Indonet di Bogor namanya Bonet. Nah Bonet itu dulu ngasih mailbox 5 mega ya, 5 mega. Terus itu kalau nggak salah 50-an ribu gitu per bulan. Nah gitu. Jadi yang menyediakan itu adalah, atau servernya ada di penyedia layanan internetnya gitu ya. Nah, jadi mereka inilah yang mempunyai POP versi 3 ini sama SMTP. Itu SMTP dan POP-nya ada di server itu, mereka punya itu, sehingga kita mau menghubungkan diri ke ISP atau penyedia layanan internet. Nah, fitur POP ini, fitur POP 3 ini itu adalah email diambil pengguna. Ya, jadi kalau ada email datang masuk ke servernya POP 3 di ISP ya, entah itu di Indonet, tadi di Sentrin gitu ya, itu akan mondok di situ sampai kita ambil. Jadi kita harus menghubungkan diri dulu ke internet, baru kita ambil dari mailbox kita yang ada di ISP itu, yang ada di penyedia layanan internet itu gitu ya. Sama kayak misalnya kita punya Gmail, kalau ada email masuk ke server Gmail gitu, nanti baru kita ambil dari Gmail gitu kan. Nah tapi kalau Gmail itu yang IMAP itu kan dia bisa push ya. Push itu artinya bisa langsung mengirim ke kita kalau ada gadget atau PC kita yang sedang online gitu kan. Jadi itu namanya push service ya. Jadi layanan push, layanan dorong gitu. Jadi si email itu datang ke servernya Gmail terus langsung didorong masuk ke gadget kita ya. Nah lain kalau misalnya POP 3 ini harus diambil. Nah, jadi
kalau nggak diambil ada terus di mailbox itu gitu ya. Nah kalau di IMAP nanti kita itu untuk perbedaan persamaannya. Nah kemudian fitur yang lain dari POP3 itu adalah sinkronisasi untuk satu gadget saja. Nah ini dia, ini bisa dibilang kekurangan, ada yang bilang ini kelebihan gitu ya. Jadi sinkronisasi itu hanya untuk satu gadget. Karena apa? Karena secara default POP3 itu kan fiturnya ini diambil oleh pengguna. Jadi ketika ada yang sudah mengambil, sama kayak kita di mailbox kotak surat itu. Jadi kalau ada surat datang, ada satu yang punya kunci kotak surat itu, kita ambil gitu. Orang yang lain yang datang mau ngambil surat itu ya udah nggak ada karena sudah diambil orang gitu. Jadi ini analoginya untuk ini satu gadget saja. Itu secara default ya. Nah, kalau sekarang POP3 itu ya dari dulu juga itu bisa diatur atau bisa disetting pesan atau email itu di copy atau kopinya tertinggal di server gitu. Tapi secara default email yang datang ke mailbox ya itu akan selalu diambil itu artinya sisanya nggak ada gitu, nggak ada lagi kopi yang berada di server. Karena apa? Karena kan yang menyediakan mailbox kan ini ASP ya, penyedia layanan internet, Indonet, Sentry, Ratnet. Nah kalau si penggunanya nggak mau ngambil, artinya nggak mau ngambil itu kopinya itu terus berada di mailbox, kan mailboxnya penuh, mailboxnya cuma 5 mega lah, gimana gitu kan gitu. Itu dia kenapa kok fitur defaultnya kalau POP3 itu selalu email diambil oleh penggunanya, lalu sinkronisasinya yaitu itu artinya diambilnya itu hanya untuk satu gadget. Jadi kalau kita akses ke Indonet itu mailbox kita pakai laptop, ya emailnya hanya cuma ada di laptop itu. Kalau tiba-tiba kita juga setting di HP, terus kita ambil, ya dia larinya ke HP, email itu. Besoknya diambil oleh laptop ya nggak ada gitu, karena sudah kosong mailboxnya gitu ya. Jadi POP3 Post Office Protocol itu cara kerjanya begitu defaultnya ya. Sekarang sih bisa, sekarang karena penyedia layanan email yang gratis pun itu sudah besar-besar dan menyediakan baik POP3 maupun layanan IMAP, itu bisa diatur mau ditinggal apa enggak, itu mau ada kopinya apa enggak itu si email itu. Kalau ada, itu bisa disinkronisasi ke gadget yang lain. Jadi bisa diambil lewat HP, diambil lewat PC, diambil lewat HP laptop gitu ya. Nah dulu saya karena pernah mengalami zaman-zaman susah nih internet, pakai bonet gitu ya, bayar tuh mailbox 50.000 per bulan, dapatnya 5 mega. Tragis sekali. Tapi itu juga sudah sangat beruntung kami, karena terutama di Bogor, karena dulu terkenal dengan petir ya. Itu bonet dulu jaringannya nggak begitu bagus. Jaringan kan dulu pertama dial up, kemudian kedua dia tawarkan lewat RT RW gitu kan, pakai radio gitu, pakai wajan bolik gitu kan. Jadi nggak terlalu reliable gitu, kalau kena petir gitu harus ganti lagi. Dulu repot internet di Bogor itu. Nah itu, nah pro-nya keuntungannya ya, karena dia ngambil gitu ya, itu jadi karena keuntungannya itu, jika ASP atau pelayanan penyedia internet itu, bonet segala macam itu membatasi kuota email ya, itu kita pakailah POP3 gitu maksudnya gitu. Jadi keuntungannya, kalau si
siapa namanya ini, si ISP-nya ini membatasi mailbox, kuota mailbox, kita pakai POP3 karena dengan POP3 itu jadi nggak penuh-penuh gitu kan, maksudnya gitu. Jadi emailnya diambil terus kosong terus mailboxnya gitu. Nah, keuntungan yang lain itu privacy atau security ya. Karena makin kesini makin orang tuh makin sadar terhadap security atau keamanan ya, privacy gitu. Nah, jadi karena apa? Karena bukan orang, maksudnya negara ya, atau misalnya polisi gitu ya, itu bisa saja mendatangi ini si layanan penyedia internet ini, itu langsung minta email gitu. Jadi bisa saja kita dibongkar mailboxnya oleh dalam tanda kutip negara ya, untuk mengambil data gitu. Jadi kan orang males kalau ngambil langsung ke orangnya yang bersangkutan, kan harus ada surat perintah segala macam. Nah, kalau ke si layanan penyedia internetnya kan dia bisa berdalih bahwa itu untuk mengejar penjahat misalnya gitu ya. Jadi mereka bisa saja data itu terbuka oleh orang yang tidak semestinya gitu. Makanya privasinya lebih baik jika menggunakan POP3 karena surat itu atau email itu langsung kita ambil sehingga tidak tersisa lagi di server ya. Nah, itu pro-nya. Kemudian kontranya ya, kekurangannya itu ini jelasnya kan, karena ketika diambil itu langsung sudah tidak ada, maka sinkronisasi akan susah. Kita punya HP 5 mau ada emailnya semua repot ya gitu. HP 12 gitu kayak si Cepi, wah repot itu HP emailnya kalau pakai POP ya. Nah, itu satu. Kemudian tentunya mikir ya, kalau mau download di gadget atau di HP misalnya, itu kan akan mengurangi memori HP ya kan. Jadi misalnya apalagi kalau emailnya ada attachmentnya segala macam gitu ya. Nah, lain kalau misalnya kita downloadnya di laptop gitu atau di PC, mungkin masih nggak begitu kerasa gitu. Nah, kemudian kekurangan yang lain itu, nah ini dia, kalau kita ngirim lewat HP misalnya ya, send item yang di HP itu tidak akan terupdate ke gadget yang lain. Atau misalnya kita ngambil ngirim lewat laptop. Nah, send item laptop itu akan tidak sama dengan send item yang ada di gadget yang lain. Itu maksudnya nih ya. Jadi kalau kirim via gadget ya, non PC, itu send itemnya tidak terupdate ke, atau kita akses, biasanya kita akses lewat laptop misalnya, atau ke PC di kantor, tapi kita lagi di perjalanan nih, perlu kirim email ya kan lewat HP itu misalnya. Nah, send item yang ada di HP itu tidak akan sama dengan send item yang ada di laptop atau PC kita di kantor gitu. Sehingga itu akan ada kalau misalnya HP-nya kenapa ya send itemnya akan hilang gitu ya. Itu dia kekurangannya. Nah, kemudian ini info yang harus tahu tentang server POP3-nya ya. Nah, misalnya Yahoo, Gmail itu ada POP3-nya, ada layanan POP3-nya ya. Nah, ini kita bisa search ya, atau bisa cari di internet POP3-nya Yahoo apa sih, servernya, info mengenai servernya. Jadi POP3-nya itu misalnya ini gitu, portnya ini. Nah, ini harus kita tahu nih ya, teman-teman yang sudah punya email itu harus membiasakan diri mengetahui info mengenai server emailnya. Kalau dia pakai Gmail, dia pakai Yahoo, ini dia informasinya. Kalau dia pakai Gmail, ya mesti cari juga
ini dia informasinya gitu. Dan itu ada di internet, tinggal di googling aja, ada gitu ya, informasi itu. Tapi harus tahu gitu, jangan nggak tahu ya. Jadi nah ini dia Gmail POP3-nya apa, servernya apa, portnya berapa ya gitu. Jadi ini servernya itu maksudnya ini gitu kan, username-nya yang dipakai ya username Gmail kita, terus passwordnya Gmail kita. Nah ini portnya, ini penting ini. Terus kemudian security-nya dia pakai apa? Ini security ya, maksudnya TLS, SSL itu protokol security ya. Nah gitu, jadi itu harus tahu. Itu kenapa kok harus tahu? Karena ketika kita menggunakan email client atau program pembuka email, informasi-informasi itu akan ditanya gitu oleh programnya gitu ya. Nah itu tentang POP3. Nah sekarang tentang IMAP. Jadi ini kita cuma dua ya. Jadi dari email itu 2, protokol dan cara. Dari protokol itu 2 juga, POP3 dan IMAP gitu ya. Tadi sudah POP3 ya, sekarang IMAP. IMAP itu kepanjangan dari Internet Message Access Protocol ya. Jadi kira-kira begini. Jadi ketika ada email masuk ya ke mailbox kita di IMAP servernya Gmail atau Yahoo ya, itu ketika kita di PC di kantor nih ngambil boleh, pakai web nih ngambil boleh, mau pakai email klien boleh ngambil program pembuka email ya, pakai HP boleh ngambil. Itu kenapa? Karena IMAP itu secara default akan selalu menyediakan kopi dari email yang datang gitu. Jadi ada salinannya, ada kopinya di server IMAP itu, sehingga siapapun yang datang dengan kunci yang benar itu akan tersedia emailnya gitu. Lain dengan POP3 tadi, siapapun yang datang dengan kuncinya ya yang pertamalah yang akan mendapatkan emailnya. Yang kedua, yang ketiga itu ketika punya nih kuncinya, cuma emailnya udah nggak ada gitu ya. Nah makanya ini namanya redundant storage yang redundant itu berlebihan ya. Jadi akan selalu ada emailnya gitu ya. Nah kemudian itu IMAP pertama dikembangkan di tahun 86, terus kemudian versi 2 di 90, 3, versi 4 yang terakhir itu 96 sampai sekarang ya. Nah ini kan kalau untuk layanannya sekarang kan orang asal punya koneksi ya, mau pakai HP mau pakai apa juga ya, pokoknya koneksi ke internet kita bisa mendapatkan email. Karena apa? Karena layanan penyedia layanan email yang gratis itu kan banyak, Gmail, Yahoo, AOL, mail.com, banyak sekali ya. Nah sehingga kita cenderung untuk bisa dengan mudah berlangganan gitu. Jadi nggak perlu lewat penyedia layanan internet lagi, nggak perlu pakai ISP lagi, nggak perlu bonet segala macam ya, bisa langsung dapat layanan email. Nah fiturnya apa IMAP ini? Fiturnya begini. Jadi IMAP itu didesain agar dapat diambil oleh banyak program pembuka email ya. Apa aja itu program pembuka email ya, termasuk browser ya, kita buka pakai Chrome, kita buka pakai Firefox, kita buka pakai Edge ya, Internet Explorer, Safari segala macam ya. Terus kita juga buka di HP, kita buka di tab ya, kita buka di PC. Nah itu maksudnya ya, bisa dibuka oleh siapapun yang punya kunci. Nah kemudian sinkronisasi ke banyak gadget harus dilakukan untuk update isi mailbox. Nah ini apa artinya? Artinya begini, kalau kita, tapi update itu dilakukan secara otomatis ya, kita aja nggak tahu ya. Kalau kita misalnya buka email kita pakai HP misalnya ya, yang on terus HP kan, jadi
email tuh langsung nge-push ya. Kalau kita pakai Gmail, email akan langsung masuk ke HP kita. Nah, pada saat di PC, laptop kita buka atau PC kita buka, itu kan langsung ketemu juga sama Gmail misalnya. Nah, itu dia sebetulnya melakukan update, bukan oleh kita gitu, oleh servernya. Update isi untuk apa? Untuk merefresh apa sih sebetulnya yang sudah terjadi gitu. Apakah sudah terjadi pengambilan email, pengiriman email gitu ya. Jadi itu semua diupdate sehingga semua yang gadget kita yang terhubung sama email itu akan terupdate isinya, termasuk send item. Misalnya kalau ada spam ya, ada yang kita sudah delete, ada yang kita baru tulis di outbox belum dikirim, nah itu akan terupdate. Ini dia maksudnya ya. Nah, terus kemudian pro-nya atau keuntungannya pakai IMAP itu ini kira-kira begini. Koneksi terpelihara selama urusan email berlangsung. Nah, ini kadang-kadang menjadi keuntungan, kadang-kadang menjadi kerugian. Karena apa? Karena kalau kita mikir aja nih, koneksi terpelihara selama urusan email berlangsung. Jadi misalnya kalau kita lagi nulis email nih, mikir lama, saya mikir lagi 20 menit, tidak, mikir lagi 40 menit, nah kan koneksinya akan lama sekali. Lain kalau pakai POP3 itu ketika kita connect, dia download, kemudian upload itu ngirim email ya, terus kemudian sudah terputus. Nah itu kan dia efisien ya. Kalau IMAP itu urusan email ya, mau lagi nulis kemudian ngopi dulu, nah itu harus selalu connect gitu, connect ke internet, sehingga akan boros koneksi, akan boros bandwidth ya. Ini katanya juga menguntungkan gitu. Karena apa? Karena ketika ada email masuk itu bisa langsung kita terupdate. Jadi ini baru masuk nih emailnya si Cepi gitu maksudnya ya. Atau kalau kita kirim dan di sana lagi online, kita bisa langsung bilang saya sudah kirim email gitu ya. Nah, jadi pokoknya hubungan kita ketika kita menggunakan protokol IMAP itu harus selalu connect. Kalau nggak connect nggak bisa, itu dia intinya ya. Ini yang satu. Kemudian mailbox bisa diakses oleh beberapa email client sekaligus. Nah, itu sama ya. Jadi siapapun yang punya kunci itu bisa buka, bisa ambil email. Nah ini ada di IMAP ini ada namanya standar MIME ya, MIME ya. Itu bisa download sebagian-sebagian kan. Teman-teman misalnya dapat email gitu kan, ini ada attachmentnya bab 1 file lain, bab 2 file lain, itu bisa diambil per bagian gitu. Jadi kita mau ngambil file yang ini gitu, yang lain sudah gitu ya, itu bisa diambil karena ada standar MIME ini. Nah, terus kemudian email di flag agar mudah klasifikasinya, misalnya read, unread, junk, deleted gitu. Jadi keuntungannya IMAP itu dia bisa ngasih flag, ngasih bendera di tiap email itu jenisnya apa itu email, apakah sudah dibaca, belum dibaca, atau termasuk spam ya, atau junk, atau sudah dihapus gitu. Itu untuk kemudahan untuk update ya. Kemudian bisa buat folder di server ya, sama seperti kalau kita di Gmail tuh kita bikin folder, ini buat kantor A, kantor B, kantor C gitu. Jadi email-emailnya dia bisa langsung masuk ke tiap-tiap folder ya. Kemudian bisa filter email di server. Nah ini jadi sama seperti yang ini, bisa buat folder, ini bisa filter di server. Jadi kita kasih tahu Yahoo gitu misalnya, semua email dari Cepi gitu dihapus saja langsung gitu ya, karena isinya hoax semua misalnya, itu bisa begitu gitu ya. Nah kekurangannya IMAP ya, itu secara arsitektur lebih sulit penerapannya. Nah ini secara arsitektur maksudnya di sisi servernya ya, kita nggak perlu
nggak perlu mikirin karena ini kerjaannya Gmail, Yahoo nih ya. Orang pokoknya secara arsitektur dia banyak kerjaannya aja gitu aja taunya ya. Kemudian pengguna bisa mengambil sumber daya berlebihan di server. Nah ini apa maksudnya? Ini misalnya kita search email yang pengirimnya Capi misalnya, itu sebetulnya dikerjain bukan di PC atau di HP kita atau di laptop kita, itu dikerjain di server. Bayangkan kalau yang difilter itu jutaan email, ya ribuan jutaan email. Nah itu kan sumber daya server yang kepake. Nah kalau semua pengguna Gmail melakukan itu, ya keblok itu Gmailnya, gitu ya, hancur pokoknya, gitu. Jadi ini maksudnya kenapa kok sumber daya server akan dipakai oleh pengguna secara berlebihan, ya. Nah kekurangannya juga, nah sama seperti ini bisa menjadi kekurangan atau kelebihan ya. Jadi ini dipakai di list atau di daftar di pro ya, koneksi terpelihara ini maksudnya ini koneksi harus tetap ada gitu. Dia bisa menjadi kekurangan juga gitu karena IMAP harus selalu membutuhkan koneksi. Nah boros bandwidth karena koneksi terus ada ya boros bandwidth ya. Kita mau ngetik email baru saya terus ngopi ya wes bebar plus ini. Kalau si preman Sokasari nggak jadi bisa bangkrut Gmailnya kalau buka Gmail gitu ya. Jadi tentunya kalau koneksi selalu ada akan boros bandwidth ya. Nah itu dia kekurangannya. Nah info yang harus tahu IMAP tentang IMAP ya. Ini misalnya begini, Yahoo itu server IMAP-nya infonya kayak gini gitu. Jadi kita harus tahu nih, bukan untuk sok tahu ya, tapi nanti ketika ada perlunya misalnya setting di HP, kita setting di tablet, itu harus tahu begini-beginian ini ya. Jadi untuk server IMAP di Yahoo itu begini ya, outgoingnya begini, ini harus tahu. Atau setidaknya teman-teman tahu cara nyarinya gitu ya. Gitu. Begitu juga yang Gmail itu kayak apa sih infonya gitu. Ini kita harus tahu atau tahu cara nyarinya ya. Nah kayak gini, ini pop sama IMAP-nya Gmail ya. Gini informasinya gitu. Nah kedua, ketika kita sudah tahu protokol yang dipakai ya, IMAP dan POP, kita harus tahu juga cara aksesnya. Cara aksesnya yang buat kita nih yang sekarang ini yang paling terkenal itu ya dua ini, browser ya, pakai browser atau web based, atau email client atau program pembuka email. Kalau browser ya tentunya pakai browser ya, mau Chrome, Firefox ya, Safari segala macam. Termasuk saya ini pakai Vivaldi ya, ini dia termasuk browser jadi gampang. Nah ini contoh nih, Firefox akses Gmail itu kayak gini gitu ya, itu ini buat contoh aja ya. Nah yang lebih penting sebetulnya baik email client maupun browser ya sebetulnya bisa multi akun ya, multiple account ya. Jadi kalau misalnya kita Gmail maupun Yahoo itu menyediakan tambahan atau fitur untuk menambah akun gitu. Jadi nah ini dia. Nah, ya kalau kita nanti teman-teman cek di settingnya akun Gmail teman-teman ya, itu di setting ya ada ini keluar nanti nih di accounts and import ya, jadi general, labels, inbox. Nah ini di tab yang keempat itu ada check mail from other account ya, jadi kita bisa nambah akun yang lain. Ini kita Google Gmail punya, kita bisa tambah Yahoo,
kita bisa tambah Outlook, Hotmail, ya, mail.com, AOL gitu, ya. Jadi akun Yahoo kita nanti ini bertambah ini folder-foldernya. Ini dari Yahoo, ini dari AOL gitu, nambah, ya. Nah, itu mungkin fitur yang teman-teman belum tahu, ya. Jadi baik Yahoo maupun Gmail itu sebetulnya bisa. Nah, ini kalau di Yahoo dia nambahnya begini. Jadi settingannya kalau keluarnya begini, kita klik di account, nanti akan nambah deh. Anda mau nambah apa nih, akun apa gitu, ya. Sama seperti Gmail, nanti dia akan terbentuk folder-folder dari akun kita yang kita tambahin. Jadi bisa multi akun baik Yahoo maupun Gmail, ya. Sebetulnya nggak Yahoo sama Gmail aja, semua penyedia layanan email juga yang IMAP itu bisa menambah, bisa multi akun lah pokoknya, ya. Nah, itu dari browser, ya. Kalau yang teman-teman biasa lakukan itu kan via browser nih, itu dia keterangannya, ya. Kalau yang saya si Herman misalnya itu sudah pakai Mailbird misalnya, ya, Thunderbird atau Mail atau Opera Mail atau Outlook punya Microsoft, ya. Nah, itu contohnya begini. Nah, saya misalnya di Thunderbird, ya, dia menanyakan yang kalau kita mau menambahkan akun begitu. Nah ini kan ditanyain nih server name-nya, kalau kita nggak tahu. Ini untuk akun saya yang di Outlook, ya, namanya emailheru@outlook.com, ya. Keterangannya begini servernya IMAP, ini portnya ini, terus kemudian dia pakai SSL. Nah, ini kan ditanya, ya. Kalau teman-teman nggak tahu mengenai informasi server baik POP maupun IMAP-nya, ya kan repot ngisinya gitu. Walaupun tiap email account itu, tiap email klien itu, pembuka email itu biasanya sudah otomatis. Misalnya kalau Gmail kita masukin cepi@gmail.com gitu, dia udah langsung domain Gmail itu akan langsung diotomatisasi sama dia. Oh, kalau Gmail biasanya server keterangan server IMAP-nya ini, kalau POP-nya ini gitu. Jadi dia sudah ada template-nya. Tapi untuk server-server yang lain itu harus kita cari tahu. Ya, ini dia kenapa kok pentingnya kita harus tahu server email kita apa gitu, ya. Kemudian informasinya, portnya, ini security-nya, protokol security-nya dia pakai apa gitu, ya. Nah, ini kalau di Thunderbird, ya. Kalau di Opera Mail sama juga, dia kalau nambah akun akan ditanya juga sama gitu, ya. Tuh servernya apa gitu. Jadi kalau AOL ternyata server IMAP-nya namanya ini imap.aol.com, port number-nya 143 gitu, ya, TLS gitu. Untuk outgoing-nya dia pakai ini, port number-nya ini dia pakai TLS juga gitu, ya. Jadi teman-teman harus tahu gitu loh, setidaknya harus tahu cara cari tahu gitu, ya. Gitu. Nah, aku kira itu aja sih sebetulnya. Jadi nih saya di Opera Mail banyak sekali emailnya gitu, nggak perlu buka browser sama sekali, ya. Ini di Opera Mail, yang di Thunderbird juga sama, banyak tuh. Tapi dia akan selalu update gitu loh, karena saya bisa setting si email klien itu running background gitu, jalan di latar belakang. Jadi nggak perlu dibuka kayak browser gini. Kalau browser gini kan harus dibuka baru kita connect ke email, ya. Nah, kalau misalnya ini Mailbird, ya. Mailbird kita running. Jadi Mailbird, terus kemudian Opera Mail, ya, terus kemudian
ini Thunderbird itu bisa kita langsung running di background gitu ya. Sebentar, ini dia lagi running. Nah, ini udah jalan. Ya, ini biasanya pertama kali itu. Nah, ini di Opera Mail ya. Dia langsung update tuh semuanya gitu. Jadi kita nggak usah lari ke sana kemari pakai browsernya ya. Dia akan selalu ngambil semua email yang baru gitu. Dan ini kalau kita tutup ya, itu tidak langsung tutup, melainkan lari ke background gitu ya. Di sini tuh ini Opera Mail ya. Begitu juga ini Mailbird ya. Kalau kita tutup, dia sebetulnya nggak ketutup, tapi nangkring di memori yang siap terus menerima email yang baru gitu. Nah, ini juga terakhir Thunderbird Mozilla Thunderbird ini juga begitu. Jadi kalau kita tutup ya, ini ya, kita close, itu akan nangkring di sini, nangkring di background gitu. Jadi kalau kita ada email, dia langsung ngasih tahu ada email gitu, ada email gitu ya. Gitu. Nah, ini seperti teman tadi lihat ya, ini nggak selalu saya nyalakan, karena saya biasanya kalau perlu resource kerja CorelDRAW atau yang gede-gede gitu ya, multimedia, ngedit video, itu ini saya matiin gitu ya. Ini bisa dimatiin, exit gitu ya. Nah, ini si Opera Mail juga bisa exit gitu, kita nonaktifkan secara manual gitu. Tapi secara defaultnya dia akan selalu ada di background gitu. Jadi kalau ada email masuk langsung masih tahu gitu ya. Nah, ini kalau di Mailbird ini 1, 2, 3, 4, ada 4 akun ya. Nah, saya suka pakai Mailbird. Kenapa? Karena selain multi akun, ya integrasinya ini ada WhatsApp ya, ada kalender, dan ada Debu ya. Yang yang sering minta film, nah ini biasa saya kirimnya dari sini gitu ya. Jadi gampang saja ini pelaksanaannya karena dia sudah terintegrasi gitu ya. Nah, saya kira itu untuk email. Nanti saya beri link buat mind mapnya ini, teman-teman bisa pelajari lebih jauh mengenai etika beremail dan cara internet Indonesia. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.